adik-adik, apa kabarnya Teruna? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Hari ini kita mau mulai ibadah PT kita dengan dilayani oleh aku, Kak Krista, ada Kak Martin, dan ada Kak Aron. Seperti biasa, Kak Martin sama Kak Aron sebagai pemusik, aku Kak Krista sebagai PL-nya. Nah, kita hari ini tuh kedatangan bintang tamu yang spesial banget ya. Siapa ya kira-kira ya? Ada yang mau nebak nggak? Coba siapa ya hari ini bintang tamunya? Raisa. Raisa sedikit lagi benar, mirip-mirip Raisa dia. Siapa? Coba tebak lagi. Jennifer Aniston. Itu mirip banget. Aduh, coba ada lagi nggak? Siapa? Nunung. Aduh, kalau Nunung kejauhan, jangan. Tolong, jangan. Salah. Oke, jadi bintang tamu kita pada pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Lia Persang. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita memulainya dengan saat teduh. Adik-adik diperbolehkan untuk saat teduh. Oke, adik-adik mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka dari Kita Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi, bait 1 dan bait 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi, Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kami akan beribadah, ya Tuhan berkatilah agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jauhilah kami ya Bapak dari segala godaan, dan berkatilah pula Ibu Pendeta Lia Persang yang akan membawakan firman-Mu. Bantu beliau agar bisa membawakan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dari Ibu Pendeta Lia Persang. Adik-adik yuk kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Lia Persang. Selamat pagi para teruna. Tadi sudah berdoa ya, kita akan baca Alkitab dari 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan baca, kalian ikutin di Alkitab masing-masing ya. Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, dan yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang rindu membaca, merenungkan, dan melakukannya. Nah, para teruna mengawali renungan kita. Hari ini saya mau mengajak kita melihat atau memahami apa sih yang namanya penderitaan. Penderitaan kalau kita cari artinya banyak, tapi saya mencoba menyarikannya dalam dua bagian. Yang pertama, penderitaan adalah rasa sakit dalam arti luas. Dan itu dapat menjadi pengalaman ketidaknyamanan, bahkan bisa menjadi kebencian. Yang kedua, hampir-hampir kalau yang kedua di situ dikatakan bahwa keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Nah, dari sini, dari pemahaman atau dari arti dari kata penderitaan ini, mungkin kalian jadi bertanya, apa sih Bu Pendeta, Minggu pagi baru lihat matahari yang terang dan semua yang bagus, baru nyanyi dengan penuh sukacita sama Kak Krista, Kak Aaron, dan Kak Martin, kok ngomong penderitaan gitu ya. Saya mau ajak kita lihat di dalam bagian bacaan kita. Dalam surat Petrus ini bicara tentang penderitaan yang dialami oleh jemaat. Jemaat yang mana tadi disebutkan ya, tadi kita baca di ayatnya yang pertama. Dan sebelum sampai ke situ saya mau ajak kita lihat, siapa sih penulis surat ini, siapa sih Petrus yang disebutkan dalam surat ini. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang kita mungkin sangat kenal dengan nama Simon Petrus. Dia adalah rasul atau kemudian disebut sebagai rasul Yesus Kristus. Itu ditulis dalam bacaan kita. Rasul Yesus Kristus di ayatnya yang pertama gitu ya. Dan surat ini ditulis diperkirakan, saudara-saudara bisa baca di slide ya, tahun 61 sampai 62 kurang lebih diperkirakan itu. Dan ini ditulis sebelum Petrus mati. Nah, saudara-saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen.
jemaat-jemaat Kristen yang mereka tidak tinggal di Palestina tapi mereka ada di luar. Di luar Palestina itu di mana ayat 2 itu menjadi catatan bagi kita. Tempat-tempat mereka. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan petanya gitu ya. Tapi yang penting dari sini adalah jemaat itu mereka tidak tinggal di Palestina, mereka tinggal di wilayah sering disebut dengan tempat itu sebagai wilayah Asia kecil gitu ya, atau bagian utaranya. Nah, mereka ini adalah orang-orang atau umat Allah gitu ya. Umat Allah. Tapi seperti tadi saya katakan, mereka mengalami penderitaan. Penderitaan karena apa? Mereka dikejar, mereka diburu oleh pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi tadinya sangat dekat dengan agama Kristen, tapi kemudian mereka tidak lagi demikian. Nah, berikut ini adalah peta atau gambar tempat-tempat atau wilayah di mana kota-kota yang tadi disebutkan. Ada Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu ada, saudara-saudara bisa lihat di situ. Wilayahnya cukup tersebar gitu ya, ada di bagian kecil sedikit di situ gitu, tapi itu ada beberapa wilayah di sekitar situ. Dan orang-orang ini tinggal di situ. Mereka orang-orang Kristen yang tinggal di situ, mereka melakukan ritual ibadah mereka menyembah Tuhan dengan sungguh, dengan sepenuh hati, tapi mereka mendapatkan tantangan. Mereka bukan hanya tantangan dilarang beribadah, tapi bahkan mereka dikejar, mereka diburu, dan ketika sudah ditangkap mereka dianiaya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita masuk dalam bacaan kita, surat 1 Petrus. Ayat 2 selain menyatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, tapi juga menyatakan bahwa orang-orang yang dikatakan oleh Petrus, orang-orang pendatang ini mereka juga dikuduskan. Ayat 2 mencatat itu. Artinya mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk menerima, untuk mendapatkan, untuk merasakan, untuk hidup di dalam Tuhan. Mereka bukan orang yang lalu terus tiba-tiba, iya deh saya mau deh gitu. Iya deh saya percaya deh gitu. Bukan, tapi memang mereka sudah dipilih dan bukan hanya sebatas itu. Mereka sudah dikuduskan. Artinya mereka memang hidupnya berbeda dari orang-orang atau dari masyarakat kebanyakan yang tinggal di situ. Lalu bagian berikutnya dari ayatnya yang ketiga di situ dikatakan karena mereka sudah dipilih, mereka sudah dikuduskan, mereka hidup dalam pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Ayat 3 di situ mencatatkan bahwa mereka menerima rahmat yang besar yang asalnya dari Tuhan Yesus. Mereka memang tidak dalam situasi yang aman. Mereka tidak dalam situasi yang nyaman. Tadi kalau arti dari penderitaan itu dikatakan mereka mengalami keadaan yang menyedihkan. Dan itu harus mereka tanggung. Tapi di sini dijelaskan, di sini disampaikan bahwa mereka hidup di dalam pengharapan. Kenapa mereka bisa dikatakan hidup dalam pengharapan? Ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5, di situ dikatakan, karena mereka diselamatkan. Ada Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir, yang memberikan keselamatan itu kepada mereka. Yang dengan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu. Mereka bukan hanya hidup di dalam pengharapan, mereka tidak hanya menantikan, oh iya nanti kami akan ini, nanti kami, enggak gitu. Tapi mereka mendapatkan yang jelas, mereka mendapatkan secara tegas bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Namun harus diakui bahwa hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak lalu berhenti sampai di situ. Tidak lalu membuat mereka hidup aman, tidak lalu membuat mereka tenang, tidak lalu membuat mereka tenang dalam tanda petik ya. Maksudnya mereka lalu bisa lakukan apa saja, tidak. Karena itu tadi mereka ada dalam penderitaan, mereka ada dalam
tekanan karena iman mereka. Namun Rasul Petrus mengingatkan, ayat 6 di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Yang ada kalau orang menderita itu, orang merasakan kesusahan itu, ya nangis gitu ya. Meraung-raung gitu, atau putus asa gitu. Tapi di sini dikatakan justru bersukacitalah. Kenapa? Dilanjutkan di situ bahwa bergembiralah karena sekarang kamu akan menderita. Memang kamu akan berduka cita karena berbagai pencobaan, ayat 6 di situ dikatakan. Tapi ada hal penting dalam ayat 7. Ayat 7 katakan bahwa apa yang mereka alami seperti ketika orang mau memurnikan emas. Emas ketika dia mau dipisahkan dari yang lain memang bisa diayak supaya pasir-pasirnya hilang. Itu kalau mengambil emas dari pantai atau dari air gitu ya. Tapi hal lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan membakarnya. Itu pun memurnikan, itu akan membuang zat-zat yang melekat sangat erat dari emas itu. Dan ketika itu dilakukan, ketika pembakaran itu terjadi, maka emas yang murni yang akan dihasilkan. Nah, para teruna yang Tuhan kasihi, dari sini lalu kemudian kita diingatkan. Petrus menyatakan bahwa ada situasi tidak menyenangkan, ada penderitaan, itu harus dilihat sebagai ujian, tapi tenang. Ini bahasanya saya ya, bahasa pendeta, tapi tenang. Kenapa tenang? Kamu atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak dibiarkan, mereka dipelihara. Ayat 8 sampai dengan ayat 12. Apa maksudnya dipelihara? Dalam bacaan kita di situ dikatakan bahwa ada keselamatan yang diberikan, ada keselamatan yang disampaikan. Dan itu lewat siapa? Lewat nabi-nabi itu dibuatkan. Artinya pesan-pesan atau pernyataan-pernyataan atau peringatan-peringatan atau semua penyampaian itu disampaikan kepada umat Tuhan. Kepada orang-orang yang pendatang ini. Untuk apa? Mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang memelihara mereka. Ada Tuhan yang menjaga mereka. Ada Tuhan yang hadir untuk mereka. Dan Tuhan hadir, ayat 16 di situ dikatakan dengan perantaraan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang nyata, ada Roh Kudus yang hadir, ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang menjadi bagian dalam kehidupan umat, sehingga mereka diteguhkan, sehingga nyata mereka dipelihara dan tidak ditinggalkan sendiri. Para teruna yang Tuhan kasihi, dari sini saya mengajak kita melihat, lalu apa pesan untuk teruna? Apa pesan untuk kita? Apakah pesan ini juga bicara untuk para teruna? Apakah pesan ini, ya teruna masa iya sih menderita kan gitu ya? Apakah hidup kita aman-aman saja, baik-baik saja tanpa kesulitan? Pasti tidak. Pasti ada bagian-bagian di mana kita merasakan atau menjalani ketidaknyamanan, ketidakenakan yang tadi kalau kita lihat dari arti penderitaan, kita mengalami penderitaan. Teruna juga mengalami. Kemarin dalam waktu persiapan kami ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak layan, dengan kakak-kakak yang ikut melayani hari ini. Lalu sampailah pada bagian, oh ternyata gitu ya. Ternyata hidup atau situasi atau saat-saat yang dialami oleh para teruna itu bukan saat-saat yang biasa-biasa dan saat yang baik-baik aja, saat yang menyenangkan selalu, ternyata tidak. Di antaranya yang bisa membuat para teruna menderita. Apa? Di antaranya ketika mendapatkan nilai yang tidak baik.
Lalu kemudian, aduh gimana nih nilai nggak bagus nih, nggak sampai target nih dan seterusnya dan seterusnya. Yang lebih menyedihkan atau lebih membuat menderita adalah lalu teman-teman mulai mencibir, ih dasar gitu ya. Hal lain mungkin seperti sekarang, kita tidak bisa beribadah dengan leluasa. Kita yang biasanya pagi-pagi sudah kumpul untuk ibadah di tempatnya keluarga Van Houten tidak lagi bisa ada di sana. Kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman. Kalaupun kita ketemu dengan teman-teman di sekolah mungkin hanya sesaat. Ataupun bahkan mungkin kita pakai sistem pembelajaran online. Kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa bersama. Belum lagi ketika kita masuk di sekolah negeri, ada banyak hal yang sering terjadi di sekolah negeri. Bukan saya menjelekkan sekolah negeri, tapi kadang-kadang sekolah negeri tidak menyediakan guru agama. Sehingga untuk mendapatkan nilai agama itu menjadi satu kesulitan tersendiri. Minta ke gereja, harus ini, harus itu. Lalu kemudian setelah nilai itu ada beberapa yang menyampaikan bahwa ternyata mereka harus dikurangi nilainya, tidak muncul seperti yang seharusnya. Situasi sekarang, apa yang bisa membuat kita menderita? Mungkin untuk kita yang baru masuk di sekolah baru, SMP atau SMA yang baru, kita harus menyesuaikan diri, bertemu dengan teman-teman yang baru, bertemu dengan aturan-aturan, tatanan-tatanan yang baru. Itu dalam keberadaan keseharian. Mungkin di keluarga juga kita merasakan ketidaknyamanan atau penderitaan ketika ada anggota keluarga kita yang sakit. Dengan segala hal yang terjadi itu yang membuat kita tidak nyaman, kalau saya boleh pakai istilah yang tadi, yang supaya nyambung dengan semua yang kita sampaikan adalah penderitaan itu. Bagaimana dengan situasi itu? Bagaimana? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah menderita lalu terus apa? Apa kemudian kita sedih sepanjang hari? Ataukah kita menangis berhari-hari? Ataukah kemudian kita mencari atau menyalahkan orang lain? Kalau istilah yang keren itu cari kambing hitam gitu ya. Apakah itu yang kita lakukan? Atau kita marah-marah dan meluapkan semua kemarahan kita kepada banyak orang di sekitar kita? Apa itu yang kita lakukan? Para teruna yang Tuhan kasihi, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maksud saya penderitaan terjadi dalam hidup kita, saya mau ingatkan, ingat pesan Rasul Petrus. Apa yang Rasul Petrus sampaikan tadi? Saya ajak kita lihat kembali. Yang pertama, dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kita, kalian, teruna adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan sembarang dipilih, tapi kalian juga adalah orang yang diselamatkan. Menerima keselamatan itu dari Allah. Kalau dari bacaan kita itu di ayat 2 ada dikatakan menerima percikan darahnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saudara-saudara, para teruna yang Tuhan kasihi, saudara-saudara itu dipilih, diselamatkan. Itu artinya saudara-saudara hidupnya harus dalam hal yang dalam hidup saudara-saudara sehari-hari harusnya berbeda dari yang lain. Kalau yang lain ketika ada dalam penderitaan tadi yang saya sempat sebutkan, menangis berhari-hari sampai mata bengkak dan seterusnya. Kalau untuk teruna yang dipilih dan diselamatkan Allah, harusnya ketika ada dalam penderitaan, tidak putus asa. Harusnya ketika ada dalam penderitaan, tidak melihat, tidak mencari kambing hitam. Tapi sebagai teruna yang dipilih dan diselamatkan Allah, yang dikuduskan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat setiap perkara hidup kita termasuk penderitaan sebagai proses untuk pemurnian, sebagai proses untuk memperbaiki diri kita, sebagai proses untuk membuat kita jadi pribadi yang makin hari makin baik. Kalau seperti kita sekolah itu makin hari naik kelas gitu. Makin hari seperti kita kalau di tangga itu tangganya makin naik, makin tinggi. Itu yang harusnya terjadi. Ya,
Itu tadi bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua yang kita belajar dari surat 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayat 12. Yang kedua kita belajar bahwa sebagai teruna kita dilindungi Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Melalui tuntunan Roh Kudus hadir dalam hidup kita dan hadirnya itu lewat banyak cara. Apa saja caranya? Misalnya lewat teman-teman yang menghibur dan mendoakan. Misalnya lewat kakak layan yang mengingatkan kita. Misalnya lewat orang tua yang menegur. Jadi kalau orang tua menegur itu bukan lalu kemudian, ini apa sih? Gitu. Bukan, tapi orang tua menegur itu adalah bagian. Kita lihat bagian dari cara Roh Kudus menuntun kita. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik tadi. Gitu. Kita juga bisa melihat cara Roh Kudus menuntun kita lewat cara guru mengajarkan kita banyak hal. Kita bisa lihat cara Roh Kudus hadir menuntun kita ketika kita membaca Alkitab. Ada banyak pengajaran-pengajaran di situ. Ada banyak tatanan-tatanan atau pesan-pesan baik yang disimpan di situ. Yang lain kita juga seperti sekarang mengikuti ibadah hari Minggu untuk persekutuan teruna. Lewat rekaman-rekaman, memang mungkin sepertinya terbatas, memang mungkin rasanya aduh kok gak enak ya, kok ini, kok itu ya. Tapi kita lihat dalam hal yang positif, ini adalah bagian di mana Roh Kudus mau menuntun kita lewat puji-pujian, lewat firman-Nya. Dan ada satu lagi, Bu Pendeta mau tanya, kalian sudah sudah dengar PHMJ, bukan pelaksana harian majelis jemaat ya, tapi podcast hangat malam Jumat. Udah dengar? Nah, coba didengarkan. Di situ bukan hanya bicara tentang hal-hal atau tentang percakapan-percakapan yang seru-seru gitu ya. Tapi juga belajar atau melihat apa pesan Tuhan, apa pesan firman Tuhan untuk setiap perkara atau setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita diajak untuk melihat di situ. Itu juga adalah bagian di mana Roh Kudus menuntun kita. Para teruna yang Tuhan kasihi, dari sini kita diingatkan bahwa ketika kita belajar hari ini dan kita tahu Allah melindungi kita lewat tuntunan Roh Kudus. Itu mau menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Tidak pernah menutup mata atau telinga atas apa yang kita alami dan kita rasakan. Allah tidak pernah mengabaikan, apalagi sampai meninggalkan. Lewat pesan Rasul Petrus kita diingatkan bahwa Roh Kudus akan selalu menjaga kita. Allah akan selalu memberi yang terbaik. Nah, Ibu Pendeta mau tunjukkan gambar. Nah, ingat ya ini gambar apa ya? Tahu ya, ini gambar GKK 2, diambil dari atas. Para teruna yang Tuhan kasihi, ini tempat ibadah kita. Mungkin juga kalian selama ini ibadahnya di rumah keluarga Van Houten ya. Ya, tapi ini situasi kita. Sekarang kita tidak bisa beribadah bersama, berkumpul bersama. Tapi kita bisa ibadah dengan cara seperti sekarang online. Lalu sebagai teruna kasih karunia yang tadi sudah dikatakan dipilih dan diselamatkan Allah. Dilindungi Allah lewat Roh Kudus. Kita diingatkan, walaupun mungkin kita tidak bisa beribadah berkumpul bersama, itu bukan berarti lalu kita mogok ibadah. Udahlah males gak usah ibadah. Bukan. Lalu kemudian kita katakan, sudahlah ibadah sendirian gak asik. Atau lalu kemudian ketika ada kabar dari kakak-kakak layan atau ada permintaan untuk ini, untuk itu, untuk melakukan aktivitas atau katakanlah tugas. Lalu kemudian kita, udahlah gak usah, toh online. Kan gak ketemu sama kakak-kakak, udahlah gak usah. Gitu. Bukan itu yang harus kita lakukan. Sebagai teruna kasih karunia, bukan itu yang harus kita lakukan. Saya tampilkan gambar GKK 2 dari dalam. Nah, para teruna yang Tuhan kasihi. Sebagai teruna kasih karunia, saya mau katakan, harus jadi teruna yang berani.
Apa maksudnya teruna yang berani? Teruna yang berani untuk tetap ada dengan cara yang berbeda dengan sekeliling. Berani apa maksudnya? Berani memilih sikap yang benar walaupun mengalami penderitaan. Bukan putus asa, bukan marah-marah, bukan cari kambing hitam, bukan hal-hal yang lain yang tidak benar, tapi tetap melihat bahwa itu adalah bagian di mana Tuhan mau memperbaiki hidup kita, mau memulihkan kita, mau selalu menjaga kita, mau selalu hadir bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berani, supaya jadi teruna yang berani? Teruna yang berani adalah teruna yang hidup di dalam Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat pesan ketika kita ada di ibadah hari Minggu seperti sekarang, lewat kesempatan pribadi kita baca Alkitab, lewat pesan-pesan mungkin yang disampaikan oleh kakak-kakak teruna, atau lewat teman yang mengingatkan kita untuk hal yang baik, untuk orang tua yang menegur kita, untuk guru-guru yang mengajar. Itu adalah bagian di mana kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mendengar semua hal yang baik dalam kemurahan Tuhan. Sekali lagi, kita harus jadi teruna yang berani. Dan untuk jadi teruna yang berani, kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, mungkin di luar sana ada teman-teman kita teruna yang lain yang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ada dalam penderitaan kalau kita pakai istilah dari surat Rasul Petrus ini. Ada satu hal yang saya mau ajak kita lakukan. Kita gak mau simpan firman ini untuk kita sendiri, tapi kita mau jadi orang-orang yang mendukung teman-teman kita yang lain di sana. Kita mau menunjukkan perhatian kita kepada teman-teman, terutama yang mungkin sedang ada dalam penderitaan. Setiap orang saya minta buat satu kalimat yang mendukung untuk teman-temannya. Boleh kalau kita tahu, aduh dia lagi susah, saya tag dia, boleh gitu ya. Bikin di IG, satu kalimat. Atau mungkin bahasa kerennya bikin satu quote gitu ya. Untuk apa? Untuk memberi dukungan kepada teman-temannya. Tag saya, tag kakak-kakak tadi, Kak Krista, Kak Aron, Kak Martin gitu ya. Juga PT Kaskar. Nah dari sini Bu Pendeta nih bisa nyuruh-nyuruh aja, enggak. Saya sudah buat, saudara-saudara lihat ya, para teruna lihat ya, ini yang saya buat. Nah, ini foto waktu saya di salah satu pantai di Jawa Tengah. Ini quote saya, teruna yang berani hidup dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa buat bagian kalian, tag saya, tag Kak Aron, tag Kak Krista, tag Kak Martin, PT Kaskar juga. Nanti kita tanya ya, nanti Bu Pendeta bisik-bisik, kakak-kakak juga bikin dong, jangan cuma minta adik-adik gitu ya. Nanti kita dengar kakak-kakak bilang apa. Kita semua buat ya, supaya apa? Supaya kita tahu. Kita diselamatkan, kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan, kita dilindungi, dan kita ada dalam tuntunan Roh. Dan kita mau nyatakan itu, kita mau tunjukkan itu kepada banyak orang. Tuhan memberkati semua kita. Adik-adik, kita udah selesai nih dengerin firman Tuhan yang udah dibawain oleh Ibu Pendeta Lia Persang. Oke, kan tadi Ibu Pendeta bilang untuk kita bikin satu quotes atau kayak satu kalimat gitu. Nah, kalau aku sih quotes-nya nih yang dari firman yang tadi tuh, dari Kak Krista itu jangan menyerah dan tetap semangat. Kalau dari Kak Martin dulu deh, kalau Kak Martin tuh quotes-nya apa Kak? Kalau dari kakak sih seperti lagu quotes-nya. What doesn't kill you make you stronger. Jadi penderitaan ketika kita berhasil melewatinya itu akan membuat kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Karena kita sudah tahan uji. Keren. Kalau Kak Aron gimana kalau Kak Aron? Kalau dari Kak Aron itu dari ini ayat Alkitab.
2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Gitu Kak Krista. Mantap-mantap ya, keren-keren kalau quotes dari kakak-kakak adik-adik. Jangan lupa untuk bikin quotes-nya, nanti quotes-nya di-upload di Instagram kalian masing-masing. Dan jangan lupa tag Kak Krista, tag Kak Aaron, tag Kak Martin, tag Kak Vikaris Titi, sama Bu Pendeta Lia Persang juga jangan lupa di-tag. Dan yang paling penting jangan lupa di-tag PT Kaskar, oke? Dan jangan lupa follow kita juga ya, kalau nge-tag doang mah ya jangan lupa di-follow juga, oke? Nah, sekarang kita akan nyanyi respon firman dengan lagu Pelita Bagi Kakiku sebanyak 2 kali. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadah dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Kakak sudah boleh mengumpulkan kami di virtual ini. Sekarang kami ingin berdoa ya Bapak untuk adik-adik kami yang baru saja daftar sekolah. Berkatilah mereka agar apa yang sekolah yang menerima mereka adalah sekolah yang terbaik. Dan biarkanlah semua kerja keras dan perjuangan mereka serta juga perjuangan kedua orang tua mereka tidak sia-sia. Bimbinglah mereka selalu ya Bapak agar mereka bisa terus kuat, bisa terus tekun belajar dalam menghadapi sekolah baru ini juga. Dan juga adik-adik yang baru saja memasuki sekolah naik kelas ya Bapak, berikanlah mereka keteguhan dan kesabaran supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Lalu juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami, berkatilah semoga orang tua kami diberikan kesehatan, diberikan rezeki agar mereka bisa terus membimbing kami hingga kami dewasa kelak. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk ibadah PT supaya bisa segera kembali normal dan bisa bertemu lagi, berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Bapak agar semua permasalahan yang ada di negeri ini seperti pandemi itu bisa segera terselesaikan dengan baik dan semua kondisi bisa kembali pulih ya Bapak. Berkatilah semoga apa yang kami lakukan, apa yang sudah karantina yang sudah kami lakukan ini tidak sia-sia dan kami bisa terus memuliakan nama-Mu walaupun kami tidak bertemu secara tatap dan kami hanya bisa bertatap muka dengan virtual ya Bapak. Doa yang singkat ini kami alaskan dan kami sempurnakan dengan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena
Adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Oke, adik-adik sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, kakak mau panggil bintang tamu yang sekelas Raisa ini ya, untuk bisa bergabung lagi sama kita. Ya, kita panggil siapa? Siapa bintang tamunya? Ya, Ibu Pendeta Lia Persang, ayo bergabung. Kalau artis tuh gini, gitu, beda. Oke, jadi adik-adik terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Ibu Pendeta, Kak Krista, Kak Martin, dan Kak Aron mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.